Saudara anggota DPR RI fraksi P3 Ahmad Baidowi menyebut hadirnya Partai Mahasiswa sebagai partai baru adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun Baidowi mengingatkan mendapatkan simpati publik bukan hal yang mudah. Menurut Baidowi, untuk menjadi peserta pemilu, partai politik harus lolos verifikasi. Apalagi memenangkan pemilu butuh perjalanan panjang untuk memenangkan suara publik. Jangan sampai ada penyusup kepada teman-teman yang masih belum merapat. Namun demikian kami mengingatkan bahwa partai politik untuk bisa mendapat simpati publik itu tidak mudah karena nanti harus diuji dalam pemilu. Tapi hari ini PMI Partai Mahasiswa Indonesia sudah lolos administrasi di Kemenkumham. Tinggal nanti apakah bisa menjadi peserta pemilu itu menunggu dari verifikasi di KPU. Dalam dokumen Kemenkumham seperti yang dilansir oleh Detik.com, disebutkan Ketua Umum Partai Mahasiswa adalah Eko Pratama, sementara Sekjen dijabat Muhammad Al-Hafiz. Partai ini juga sudah memiliki nomor keputusan Menkumham yang dikeluarkan 21 Januari 2021. Mengulas kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia yang sudah terdaftar di Kemenkumham, sore ini kita sudah bersama dengan Ikhwan Nugraha Bujang, Ketua BEM Universitas Diponegoro yang juga perwakilan Aliansi BEM SI, dan Teddy Gusnaidi, mantan aktivis 98. Selamat sore, Mas Ikhwan, Mas Teddy. Sore, Mbak. Baik, Mas Ikhwan, BEM SI menolak adanya Partai Mahasiswa Indonesia. Apa kekhawatiran Anda? Ya, baik, terima kasih. Tentu kami dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia dengan tegas kami nyatakan kami menolak. Karena poin pertama adalah ini menyalahi kodrat dari mahasiswa Indonesia. Walaupun di dalam kebebasan berpendapat ataupun berserikat dan berkumpul yang diatur di dalam pasal 28 misalnya, itu memang tidak menyalahi aturan. Namun saya perlu mengingatkan bahwasanya peran mahasiswa itu ada 5. Sebagai agent of change, social control, moral force, guardian of value, iron stock. Nah, tetapi ketika kemudian mahasiswa membentuk partai politik itu sendiri akan kemudian menyalahi ataupun menghilangkan fungsi-fungsi dari mahasiswa itu sendiri. Partai politik itu orientasi adalah kekuasaan. Maka kemudian gerakan mahasiswa harus tetap tegak lurus menjadi mitra kritis dari kekuasaan itu sendiri. Oke, jadi Anda menilai kalau ada Partai Mahasiswa Indonesia adalah upaya penggembosan dan pembungkaman gerakan mahasiswa, begitu? Ya, betul, kurang lebih seperti itu. Disebut juga ada kecurigaan, ada dalang dan bandar besar di balik Partai Mahasiswa Indonesia. Betul demikian yang dicurigai oleh BEM SI? Kalau dari kami sendiri sebenarnya kami sudah sejak dari awal ketika mendengar wacana ini kami skeptis terhadap Partai Mahasiswa Indonesia. Karena kalau misalnya kita lihat dalam proses pembentukan partai politik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 misalnya, itu kan banyak sekali komponen, misalnya dari terkait dengan keuangan partai. Nah, mahasiswa bisa menghasilkan kemudian keuangan yang sangat luar biasa, itu saya rasa perlu patut dicurigai atau kami perlu ragukan ketika berhasil membentuk satu badan organisasi di tingkat nasional yang sangat luar biasa besarnya gitu ya. Apalagi disebutkan Mbak di dalam pasal 3 gitu. Di dalam pasal 3 ayat 2 kepengurusan pada setiap provinsi paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten ataupun kota. Kemudian pada poin E disebutkan memiliki rekening atas nama partai politik. Nah, terkait alokasi cash flow keuangan dari partai politik, ini sumber masalahnya dari mana? Ini perlu patut kami curigai gitu. Walaupun kami tidak menuduh begitu, Mbak ya. Oke, ADART-nya menurut Anda dipertanyakan juga ya terkait Partai Mahasiswa Indonesia karena kemunculannya yang terlalu mendadak begitu, Mas Ikhwan? Oke, Mas Teddy, jadi ini dianggap sebagai penggembosan dan pembungkaman gerakan mahasiswa kalau ada partai yang menamakan Mahasiswa Indonesia. Enggak, baru mahasiswa aja sudah anti demokrasi, gimana ceritanya? Ya gitu kan. Ini baru anak seumur jagung, belum juga melakukan berbagai kegiatan ke depan, tapi pikirannya sudah jorok, sudah kotor. Ya, apa-apa menolak, apa-apa ditakuti dan segala macam. Ya kan kalau saya baca tadi, coba kalau saya baca tadi ada beberapa pendapat dan saya mendengar dari Mas siapa nih? Ikhwan ya? Anda Mas Ikhwan? Ini kan dia, iya, ini kan seolah-olah nih
anti terhadap demokrasi. Mereka selama ini mengatasnamakan rakyat, ya, nggak ada tuh orang mempertanyakan mana legalitas kalian. Ketika orang menggunakan nama mahasiswa, kok kalian seperti anti gitu. Emang nama mahasiswa hanya milik kalian. Dan apakah tidak boleh orang membentuk partai politik di negara ini? Kita dulu 98, kita pengen jangan hanya 3 partai saja, ya. Dan akhirnya ketika sudah reformasi, partai bisa segitu banyak dan itu ada pilihan kita semua. Jadi ketika ada mahasiswa yang menolak, ya, ada terbentuknya partai politik, ini buat saya sebuah kemunduran. Argumennya karena mencederai gerakan mahasiswa, dikhawatirkan ada pembungkaman di sana. Ya itu kan kekhawatiran aja. Apa sih gerakan mahasiswa, apa yang disalahkan? Wong sekarang ini mahasiswa saya sudah terbelah kok. Sekarang saya coba tanya ya, Mas Ihwan, bisa nih? Mas Ihwan, Anda mengatasnamakan rakyat, saya tanya legal standing Anda apa? Baik, begini Bang Teddy. Enggak, saya cuma tanya legal standing Anda mengatasnamakan rakyat apa? Dengan bagaimana kemudian kami mengaspirasikan, mendengarkan, dan menjadi perpanjangan tangan. Kamu ngerti nggak legal standing? Ha? Kalau nggak ngerti, kita udahi ini pembicaraan. Baik, begini Bung Teddy, saya ingin menjawab dulu. Poin pertama tadi Bang Teddy mengatakan, kami kemudian menolak hadirnya partai mahasiswa ini karena kemudian menggunakan nama mahasiswa. Sekarang ya begini, boleh dong. Nggak, ada larangannya nggak? Nggak, saya tanya. Larangannya di mana? Begini Bung Teddy, saya komentari. Saya tanya larangannya di mana? Anda memang kalau tidak bicara, ada larangan. Ya sudah, kalau nggak ada. Namun dalam hal ini, stop dulu. Ketua umumnya harus bisa mempertanggungjawabkan. Sekarang, Bung Eko yang sebagai partai politik bisa tidak mempertanggungjawabkan. Bisa. Tidak bisa. Sekarang saya tanya. Diundang di mana-mana pun kalian. Gantian gantian Mas Ihwan dan juga Mas Teddy. Tadi yang dikatakan oleh Mas Ihwan harus bisa dipertanggungjawabkan. Eko Pratama sebagai Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia yang tercatat di Kemenkumham. Itu yang dituntut oleh mahasiswa ketika menggunakan nama mahasiswa. Ya. Begini Mbak. Apa urusan kalian mempertanyakan mempertanyakan partai politik? Ada nggak urusan kalian? Nggak ada. Apakah ada larangan? Sudah dijawab tadi. Tidak ada larangan menggunakan kata mahasiswa. Makanya saya tanya, apa ya legalnya Anda menggunakan nama rakyat selama ini? Saya simple pertanyaan saya. Jawab, silakan. Silakan Mas Ihwan. Nah, kalau begitu saya ingin bertanya balik sama Bung Teddy sebagai aktivis 98. Apa legal standing Bung Teddy saat itu menggunakan atas nama rakyat? Nggak ada, kita nggak menggunakan nama rakyat. Kami. Tapi pada saat itu nggak ada, udah. Kamu saya jawab, jangan kemana-mana. Jawab saja. Apakah boleh orang menggunakan nama mahasiswa di partai politik? Boleh. Tidak ada larangan. Saya jelaskan ya, di Undang-Undang Partai Politik itu ada larangan untuk penamaan. Nah, dan nama mahasiswa ini tidak ada larangannya. Nah, kedua, kamu itu kenapa, apa urusan kamu ya mengoreksi partai politik? Itu tidak ada kewenangan kalian. Baik, silakan Mas Ihwan. Nah, dengan adanya Mas Ihwan dulu, saya berikan kesempatan Mas Ihwan, silakan. Ya baik, begini Mbak dan Bung Teddy. Perlu yang kami tegaskan bersama adalah pertama, untuk mendirikan partai kami sama sekali tidak kemudian melarang karena memang itu diatur di dalam pasal 28 itu kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun dalam hal ini kami sangat menyayangkan bagaimana kemudian Bung Eko sebagai pendiri partai ketua umum menggunakan nama mahasiswa. Kenapa keberatannya? Bung Eko diundang untuk berdebat. Apa keberatan Anda? Oke, begini, partai politik itu adalah orientasinya kekuasaan. Ketika kemudian gerakan mahasiswa masuk di dalam hal tersebut, maka tidak akan bisa menjadi mitra kritis utama dari kekuasaan itu sendiri. Anda kemudian dukur. Yang kedua, enggak, tunggu. Anda tahu dari mana tidak bisa? Saya jelaskan terlebih dahulu. Saya juga punya hak bicara. Saya selesaikan terlebih dahulu. Status mahasiswa itu hanya sementara, kontemporer, tidak long lifetime. Apabila kemudian mahasiswa menjabat di dalam tubuh partai politik tersebut, maka ini akan timbul kemungkinan besar akan hadirnya kepentingan dari segelintir orang tertentu yang kemudian diisi dari para individu. Ditunggangi umum, begitu? Mas Ihwan, ditunggangi. Siapa kalau menurut Anda, siapa yang menunggangi kalau akan dibawa kepentingan tertentu?
saya tidak mungkin menyampaikan di sini gitu. Tapi silahkan kita menilai sendiri sebagai masyarakat gitu. Ya ada. Oke, silakan Mas Teddy. Sebagai masyarakat ya, kalau bicara ya, jadi gini. Jadi kita itu kebanyakan retorika kosong. Makanya saya bilang ini ngomongnya sampah semua nih anak-anak ini. Pertanyaan saya kan tadi jelas. Apakah ada pelanggaran? Dia jawab tidak ada. Ya sudah kalau nggak ada pelanggaran. Nah, kalau bicara mengenai tadi saya bilang dia mengklaim nama mahasiswa gitu kan. Nah, mahasiswa ini kan boleh saja diklaim oleh mahasiswa yang lain. Nah, berbeda ketika mahasiswa mengatasnamakan rakyat untuk berjuang, harus ada legalnya. Nah, dengan adanya partai politik, partai mahasiswa Indonesia, maka ke depan mahasiswa itu boleh ketika ada di DPR mengatasnamakan rakyat, mereka punya legalitasnya. Nah, membedakan antara mahasiswa yang tidak di partai dan yang di partai. Mahasiswa yang di partai, apalagi sudah duduk di di DPR, mereka punya legalitas untuk mengatasnamakan rakyat. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa yang mengatasnamakan rakyat di jalanan itu nggak punya legalitasnya nggak punya. Anehnya, ketika ada pihak yang ingin menggunakan nama mahasiswa dan ingin melegalkan, itu dianggap anti demokrasi. Itu kan lucu, saya bilang. Oke, Mas Ikhwan, silakan. Begini, Bung Teddy, ketika tadi Bung Teddy mengatakan tidak memang mempersoalkan nama mahasiswa itu sendiri, tapi saya ingin mengomentari terlebih dahulu, ini sudah menjadi satu bahasa di tingkat nasional. Pernah tidak kemudian Bung Eko selaku pendiri partai ataupun ketua umumnya pernah tidak kemudian mengkonsolidasikan, kemudian menjaring aspirasi untuk kemudian memutuskan pembentukan partai mahasiswa ini? Tidak, ada aturannya nggak itu? Nggak, ada aturannya nggak bahwa? Kemudian jangan sampai kemudian Bung Eko ini selaku pendiri partai malah kemudian mengakuisisi atau mencatat nama mahasiswa secara keseluruhan, seolah-olah kami seluruh mahasiswa menginginkan atau ingin memutuskan pembentukan partai dan kami terlibat di dalam politik praktis. Ketika kemudian kami hadir menjadi mitra kritis dari pemerintah misalnya, kami lebih memilih untuk kemudian melakukan perdebatan ilmiah, tapi sama sekali dari Bung Eko selaku pendiri partainya tidak bisa untuk bagaimana kemudian. Tidak pernah ada komunikasi dari Eko Pratama kepada terkait ini? Enggak. Sekarang saya mau tanya, apakah ada kewajiban Eko Pratama untuk konsolidasi dengan kalian? Ada nggak kewajibannya? Ada nggak aturannya? Bung Teddy. Enggak, saya cuma tanya itu, simpel. Begini, kita tidak bisa kemudian selalu menghadapkan dengan pendekatan hukum. Harus ada pendekatan sosiologis di sana. Tidak bisa. Etika, moral, bisa. Seorang mahasiswa, apalagi misalnya Bung Eko dari kubu Korpus BEMNUS gitu. Maka hal ini perlu ada komunikasi. Itu ada etikanya. Pendekatan sosiologisnya harus ada. Kalau negara ini kemudian hanya dilakukan dengan pendekatan hukum, maka tidak akan pernah bisa, Bung Eko. Ya, kamu baca nggak Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara ini adalah negara hukum? Hah? Ya, saya paham. Ya sudah. Artinya kita bicara secara legal, secara hukum. Pertanyaan-pertanyaan saya tadi sudah Anda jawab dan tidak ada satupun pertanyaan saya yang Anda bantah. Ya. Artinya pembentukan partai politik mahasiswa Indonesia itu legal secara undang-undang partai politik. Apalagi sudah ada Menkumham. Nah, mahasiswa apakah boleh ya membentuk partai politik? Boleh. Kalian membentuk partai politik mahasiswa lagi bisa kok, nggak ada masalah. Ya kan? Kalian kalau ingin membentuk partai politik silakan saja. Klaim sepihak itu Mas Teddy yang dipermasalahkan. Klaim sepihak karena mengatasnamakan mahasiswa menjadi partai politik yang bukan merupakan keinginan seluruh mahasiswa itu yang menjadi pertanyaan. Begini, Mbak, ini enggak, saya tanya Mbak. Ada nggak ketika ada partai politik pakai nama partai politik rakyat misalnya, apakah partai politik itu harus konsolidasi ke seluruh rakyat Indonesia? Apakah ada partai politik buruh? Partai politik buruh, apakah dia harus konsolidasi ke seluruh perburuhan? Seluruh buruh di Indonesia? Jadi jangan main klaim mahasiswa, malah sebaliknya main mengklaim atas nama rakyat. Sedangkan tujuan mereka sekolah itu kan ya kita fair-fairan aja ya. Kalian kan tujuan sekolah itu, tujuan kuliah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bukan menjadi pejuang. Tidak ada kalian masuk universitas untuk jadi pejuang. Jadi bukan klaim sepihak, bukan pencatutan menurut Mas Teddy ya?
Bukan, Oke, Mas cuma Iwan. karena mereka, enggak, sorry saya tambahkan, mereka ini merasa besar kepala, merasa seperti pahlawan, ya, sehingga mereka ingin menabrak demokrasi, menabrak rambu-rambu, tapi Baik, begini, berdiri di Bung balik Teddy. kata demokrasi. Oke, Mas Iwan. Mereka anti terhadap demokrasi, tapi mereka Oke, berdiri kita mengatasnamakan dapat poinnya, demokrasi. Mas Teddy, Mas Iwan. Sampah. Mas Iwan. Itu yang anti terhadap demokrasi. Pemerintahan saat ini begini, Bung Teddy. Kami dari awal tidak kemudian melarang ya siapapun untuk mendirikan partai, itu jelas diatur di dalam Undang-Undang Pasal 28. Tapi kemudian standing point kami, Anda menolak, kami Anda sudah sangat menolak menyayangkan tadi. adanya kemudian penggunaan nama mahasiswa ini. Masalahnya Bagaimana di kemudian mana? kalau kita begini, biarkan dulu saya berbicara, Bung Enggak, Teddy. masalahnya di mana Kalau dulu? kita rentetan kasusnya kemarin Enggak, misalnya. kamu bicara. Dari Mas Teddy, kamu ditahan bicara dulu, itu Mas Teddy. tidak- Kita berikan kesempatan Enggak ada untuk Mas poinnya Iwan. bicara. Ditahan dulu, Mas Teddy. Hadir ke Silakan, istana, Mas Iwan. kemudian berbicara dengan pemerintah, berbicara dengan segelintir eksekutif di sana dari Pak Wiranto. Ini kan menimbulkan satu kemudian asumsi kita gitu. Bagaimana kemudian gerakan-gerakan yang ada di belakang Bung Eko tersebut gitu. Bagaimana Boleh. kemudian hari ini Bung Oke. Eko bisa tidak kemudian Oke ya. mempertanggungjawabkan Karena Mas kalian Teddy, tunggu, mengasumsikan. tunggu Mas Teddy. sama mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, kami di sini tidak melarang, kami menyayangkan Oke. adanya penggunaan nama mahasiswa. Kalau misalnya begini, Mbak, kalau misalnya memang Bung Eko selaku pendiri partai menggunakan nama mahasiswa, dia bisa tidak kemudian mempertanggungjawabkan. Kedua, bagaimana kemudian proses pembentukan partai ini? Mas Yang Teddy, ini kita silakan. perlu curigai bersama. Ya, ya. Proses pembentukannya. Lihat ya, bahasanya tadi coba kalau diputar lagi. Pertama menolak, sekarang menyalahkan, kemudian menyalahkan, sekarang menyayangkan. Ini ngomongnya udah nggak fokus gitu, udah berubah-ubah. Karena, nah kedua mereka selalu bicara picik, ketakutan mereka. Makanya kalau Anda menganggap seperti itu, maka kami bisa menganggap hal yang sama, bahwa kalian itu dibayar. Kalian turun itu dibayar. Ya, kalian dari mana uangnya turun ke jalan? Anda menuduh berarti dengan demikian. Nah, tuduhan berarti, Oke. ya kan? Ya sama kan? Ketika Kami siap kalian, mempertanggungjawabkan, Bung Teddy. enggak, karena kalian menganggap, Kalau Anda menuduh demikian, karena Oke. kalian sama menganggap yang lain itu seolah-olah dari mana uangnya. Supaya tidak keluar Kami bisa konteks nih, mempertanyakan yang Mas Teddy sama. dan juga Mas maka Iwan. dari itu, Bung Teddy. Maka Iya, dari sudah di itu, luar konteks, kita benar. Supaya tidak di luar Benar. konteks nih, Mas Teddy dan juga Mas Iwan. Ini kan Partai Mahasiswa Betul. Indonesia terdaftar di Kemenkumham. Tadi sudah ada buktinya Betul. terdaftar dari bulan Januari 2021. Saya punya pertanyaan yang sama untuk Mas Teddy dan juga Mas Iwan. Mas Iwan terlebih dahulu, apa kemudian dilakukan oleh BMSI singkat saja setelah ada nama Partai Mahasiswa Indonesia di Kemenkumham terdaftar? Apa yang akan dilakukan? Baik, terima kasih Mbak. Tegas, kami dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, setelah ini tentu akan ada melakukan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut lagi. Untuk kemudian jangan sampai hadirnya partai mahasiswa ini mencederai gerakan mahasiswa, Oke, malah baik. kemudian memecah belah gerakan Baik. mahasiswa. Karena kita Baik. tetap tegak menjadi mitra kritis dan sosial kontrol, jangan malah kemudian kita Oke. mencederai atau kemudian haus akan kekuasaan itu sendiri. Baik, ada langkah yang diambil oleh BMSI. Terakhir untuk Mas Teddy singkat saja terkait dengan polemik ini. Ya nggak ada polemik, Mbak. Ini kan partai politik. Partai politik punya jalur sendiri, punya aturan sendiri. Nanti mereka juga akan ada di parlemen, ya. Baik. Dan mereka boleh mengatasnamakan rakyat. Beda dengan mahasiswa yang turun ke jalan, yang mengatasnamakan rakyat, yang tidak punya legalitas sama sekali. Baik, dinamika politik pasti akan terus berlangsung. Terima kasih Mas Teddy, terima kasih juga Mas Iwan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.